Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Fitri, NIM 1801113565, Sosiologi 18, Universitas Riau. Saya akan menjelaskan tentang fungsi hukum dalam penyelesaian konflik masyarakat. Antara hukum dan konflik terdapat hubungan yang erat dan bersifat timbal balik. Suatu konflik akan muncul apabila terjadi pelanggaran terhadap sistem hukum yang berlaku. Sebaliknya, hukum merupakan sarana untuk menyelesaikan konflik yang terjadi tersebut. Melalui hukum, para pihak yang berkonflik diupayakan untuk berdamai dan melaksanakan semua keputusan yang telah disepakati. Bentuk-bentuk penyelesaian konflik. Pertama, ada penyelesaian sepihak. Dalam penyelesaian ini, konflik diakhiri karena salah satu pihak, kebanyakan pihak yang lemah, mengalah pada situasi yang tidak menguntungkan tersebut. Sedangkan bentuk penyerahan sementara terjadi apabila pihak yang paling lemah tidak dapat menghindarkan diri dari kekuasaan pihak yang lebih kuat. Tetapi cara ini dilakukan agar pada kesempatan yang baik dapat menghindarkan diri atau melanjutkan kembali pertentangan tersebut. Yang kedua yaitu penyelesaian kelola sendiri. Pada kategori ini, konflik ditandai dengan kesamaan tingkat peranan dari kedua belah pihak dalam menyelesaikan konflik tersebut. Pada kategori ini tidak ada pihak ketiga yang perlu dimintai bantuan. Hal ini memberikan kebebasan yang lebih besar kepada para pihak untuk menyelesaikan konflik, tetapi menuntut banyak pengorbanan dari mereka. Penyelesaian konflik ini banyak dilakukan di bidang perdagangan. Selain itu juga bidang olahraga. Biasanya dilakukan penyelesaian berupa undian. Yang ketiga yaitu penyelesaian prayuridis. Penyelesaian konflik ini dilakukan dengan melihat atau melibatkan pihak ketiga atas prakarsa dari salah satu pihak yang bertikai. Pihak ketiga ini dapat berupa perorangan individu atau berbentuk lembaga di mana ia berperan sebagai penengah. Semakin besar kepercayaan dan pengaruh pihak penengah terhadap kedua belah pihak yang bertikai, maka semakin besar pula kemungkinan ia dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Meskipun demikian, pihak ketiga sebagai penengah tidak berdiri sendiri. Bentuk yang paling banyak terjadi adalah penyelesaian konflik dengan jalan perdamaian, yaitu dengan cara memaafkan atau melupakan konflik tersebut. Yang keempat yaitu penyelesaian yuridis normatif. Pada kategori ini merupakan penyelesaian konflik dengan cara perantara hukum yang diajukan oleh salah satu pihak yang bersengketa. Setelah hakim menyatakan menerima perkara itu, maka keputusan berada di tangan hakim. Hakim biasanya mengusulkan untuk melakukan perdamaian melalui suatu sidang singkat. Biasanya, jika usaha perdamaian tidak berhasil, maka hakim akan memberikan keputusan berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam arbitrase, pihak ketiga dipilih sendiri oleh pihak-pihak yang bersengketa, dan kebanyakan cara ini dilakukan di bidang perdagangan dan industri. Yang kelima ada penyelesaian yuridis politis. Pada kategori ini, penyelesaian konflik beralih dari ruang sidang pengadilan ke tengah-tengah kancah pertentangan dalam proses pembentukan keputusan pemerintah dan politik. Dalam batas-batas tertentu, terdapat kemungkinan untuk memasukkan pihak ketiga dalam bentuk suatu prosedur yang tidak berbentuk badan pribadi. Biasanya adalah badan pemerintahan yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Namun jika pemerintah yang lebih tinggi tidak mampu menyelesaikan konflik tersebut, maka kembali menjadi tugas hakim untuk menyelesaikannya. Bentuk penyelesaian konflik berupa tindakan politik, aksi sosial dan bertahap tanpa kekerasan ini diikat secara lunak oleh hukum formal, norma sosial ataupun hukum informal. Caranya biasa dipakai dan bentuk ini adalah dengan membuat suatu konflik menjadi terbuka, sehingga mereka yang tidak
ikut dapat berpartisipasi. Bila menggunakan kekerasan, penyelesaian ini akan mengalami eskalasi. Namun di bawah pengaruh keadaan tertentu, aksi-aksi ini dapat mengakibatkan deeskalasi sehingga pertentangan tidak akan terjadi. Yang keenam yaitu penyelesaian dengan kekerasan. Pada kategori ini penyelesaian konflik dengan cara kekerasan ini salah satu pihak menggunakan kekerasan terhadap pihak lain. Tidak jarang kekerasan yang dilakukan ini menimbulkan kekerasan pula. Kekerasan yang sering dilakukan negara terhadap suatu pihak dalam menyelesaikan konflik, legitimasinya kerap kali dipertanyakan. Misalnya, penggunaan senjata oleh polisi dalam penangkapan penjahat, pemberontak atau sebagainya. Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, hal ini menampakkan adanya peningkatan formalitas dalam deretan bentuk-bentuk penyelesaian konflik yang disusul kemudian dengan pengurangan formalitas berupa aksi-aksi politik dan kekerasan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Atas salah dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.